حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man yaqra'ul hadits alladhi akhadna barakallahu fikum. Dua hadis yang agung ikhwani fillah berhubungan dengan pembahasan wajibnya mentaati wulatul umur yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Hadis Ubadah bin Samit ini penting karena memberikan batasan ikhwani fillah kapan kaum muslimin mengangkat tangan dari ketaatan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kepada para sahabat. Faqala fima akhadha alaina an bay'na ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Dalam semua kondisi ya kawan, baik susah senang, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Taib, untuk apa? Allah untuk mendengar dan taat. Kemudian wa alla nunazi'al amra ahlah illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ya, untuk kemudian tidak merebut kekuasaannya kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang sangat jelas dan kalian memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan untuk orang-orang Khawarij. Demikian pula para takfiriyun. Kemudian hadis Salamah bin Yazid al-Ju'fi yang diriwayatkan dari Wa'il al-Hadrami, kisahnya penegasan bahwasanya yang penting bagi rakyat adalah menunaikan apa yang Allah wajibkan bagi mereka. Adapun pemimpin kalau mereka adalah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, itu dosanya mereka sendiri akan menanggungnya. Kewajiban kita isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sekarang kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang disebutkan di sini. Wa akhraja Muslimun fi sahihihi aidha an Abi Salam qala Hudzaifah bin al-Yaman qultu ya Rasulullah inna kunna bi syarrin faja'a Allahu bi khairin fa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khairi syarrun qala na'am. Katakan wahai Rasulullah, sungguhnya dulu kami berada dalam keburukan, kata Hudzaifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kami kebaikan, fa nahnu fihi, kemudian kami berada di dalam kebaikan tersebut. Fa hal min wara'i hadzal khairi syarrun, apakah di belakang kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am. Qultu hal wara'a dzalika syarri khairun, aku pun bertanya lagi, apakah di belakang kejelekan tersebut itu ada kebaikan lagi? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan iya. Qultu fa hal wara'a dzalikal khairi syarrun, apakah di belakang kebaikan tersebut ada kejelekan berikutnya? Qala na'am. Qultu kaif,
Maka katakan bagaimana itu? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Akan ada setelahku para pemimpin yang mereka tidak berjalan di atas petunjukku, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga berjalan di atas sunnahku, dan akan tegak pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati syaitan yang berada di jasad manusia. Dalam artian orang-orang yang hatinya penuh dengan keburukan, wal iyadu billah. Maka Hudzaifah kemudian bertanya lagi, qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Terus bagaimana yang aku lakukan wahai Rasulullah apabila aku mendapati yang demikian itu? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Yang engkau mendengar dan taat kepada amir walaupun punggungmu dipukul, walaupun engkau didera, diberi hukuman, dan hartamu diambil, maka mendengar dan taatlah. Tapi selama apa? Selama keadaan amir tersebut tidak mencapai apa? Kufrun bawah, yang disebutkan dalam hadits Ubadah. Ini menunjukkan betapa kuatnya perintah di dalam syariat ini, khonifillah, untuk apa? Untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Tentunya dengan koridor-koridor yang telah kita lewati pada pembahasan lalu, yaitu taat tapi pada perkara yang ma'ruf. Nah, perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Dan kemudian kita tidak boleh taat pada perintah-perintah yang bukan maksiat, bukan berarti kemudian diperbolehkan untuk apa? Untuk memberontak atau untuk menggulingkan kekuasaannya. Ini harus dibedakan. Baik, karena apa? Masalah penggulingan kekuasaan itu syaratnya sebagaimana dalam hadits Ubadah itu asalnya, kemudian syarat-syarat yang lain yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Qala wa akhraja Muslimun fi sahihi aidha an Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dari Auf bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kebaikan bagi kalian dan kalian mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, serta kalian melaknat mereka, mendoakan keburukan bagi mereka dan mereka melaknat kalian. Ini sejelek-jelek pemimpin. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah ketika mendapati yang demikian itu kami tidak melawan mereka dengan pedang? Atau tidakkah kami melawan dengan pedang ketika mendapati pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Qala la, maka Nabi mengatakan tidak. Itu jangan dilawan dengan pedang. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat. Itu selama di tengah-tengah kalian penguasa-penguasa tersebut masih menegakkan di negeri-negerinya syariat salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalah wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Ini juga bimbingan sangat penting, ikhwan. Baik,
apabila kalian melihat dari pemimpin atau penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya. Dan jangan kalian mencabut tangan kalian dari ketaatan pada perkara yang ma'ruf tentunya. Di sini bimbingan Nabi apa? Untuk ketika mendapati yang buruk, ya bencilah apa? Bencilah perbuatannya. Bukan kemudian memberontak atau membuat keributan di negaranya. Qala wa sunnatu an tumdhilan nasihatan lil imami sirran ba'idan 'anil itharati wat tahwil. Dan yang sunnah untuk betul-betul memberikan nasihat kepada imam secara sir, yaitu nasihat secara apa? Secara rahasia, jauh dari apa? Dari upaya untuk provokasi dan membesar-besarkan perkara. Ya dulu lidzalika ma rawahu Ibnu Abi Asim bi sanadin sahih. Menunjukkan atas hal demikian hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih an Iyad bin Ghunem. Dan ini hadis pokok ikhwan tentang bagaimana cara menasihati sultan, menasihati penguasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah wal ya'khudh bi yadihi fa in sami'a minhu fadzaka wa illa adda alladhi alaihi." Siapa saja menginginkan untuk menasihati orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka jangan tunjukkan secara terang-terangan di hadapan massa, di hadapan publik. Hendaknya dia mengambil tangannya untuk apa? Dia nasihati secara rahasia berdua antara dia dengannya. Fa in sami'a minhu fadzak. Apabila penguasa tadi mendengar nasihatnya, maka itu yang diharamkan. Wa illa, dan jika tidak, addalladzi alaihi, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Karena kewajibannya untuk memberikan nasihat sudah ditunaikan. Adapun dilakukan alhamdulillah tidak, maka kewajiban telah gugur. Qala hadhihi nususu minal Qur'ani wa sunnati kulliha ta'muru bi ta'atil a'immati wa wulatil umuri fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Ya, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah ini secara keseluruhan memerintahkan untuk taat kepada imam-imam, ya, kepada penguasa dan wulatul umur pada selain kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumkinu an nastakhrisa minha ma ya'ti, dan mungkin untuk kita ringkas, ya, kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan yang akhwan dari nas-nas yang disebutkan tadi dan juga pertemuan-pertemuan yang lalu, ini yang diperhatikan, an-nasam wa ta'ah wajibatun fi kullil ahwali fi ghairi maksiat. Bahwasanya mendengar dan taat itu wajib pada semua kondisi, senang, susah, lapang, sempit, dalam kondisi terdolimi maupun tidak, maka dituntut untuk taat pada selain maksiat. Yang kedua, adamul khuruji ala wulatil amri idza lam yaqbalun nasihah. Yang kedua, tidak kemudian melakukan pemberontakan terhadap penguasa apabila mereka tidak mau menerima nasihat. Yang kelima, anna man nasaha li wulatil amri wa ankara alaihim bit tariqatil masyru'ah faqad bari'a minadz dzamb. Bahwasanya siapa saja yang telah menasihati ulatul umurnya dan mengingkari apa yang ada pada mereka berupa kemungkaran dengan jalan yang telah disyariatkan, maka sungguh dia telah terbebas dari dosa. Kenapa? Karena qad addal ladzi alaihi, telah menunaikan apa yang Allah wajibkan. Yang keempat, an-nahyu an itharatil fitani wa asbabi itharatiha. Larangan dari memprovokasi timbulnya fitnah
dan sebab-sebab semakin apa? Semakin berkobarnya fitnah tersebut. Dilarang untuk menjadi provokator yang memunculkan fitnah dan meluas di tengah kaum muslimin. Tapi seyogyanya seorang muslim menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bisa untuk meredam api fitnah. Qala wujubu luzumi jama'atil muslimin alladzina yasiruna ala hudal kitabi was sunnah. Bagusnya diberi titik. Ala hadyil kitabi was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan wa muwalatihim. Wajibnya untuk menetapi jamaah kaum muslimin alladzina yasiruna ala hadyil kitabi was sunnah, yang mereka berjalan di atas bimbingan Alkitab dan Sunnah, baik secara qaul, perkataan, maupun amalan, maupun akidah. Wa muwalatihim wa tiba'i sabilihim, serta berwala kepada mereka dan mengikuti jalan mereka. Wal hirsi ala jam'i kalimatihim alal haq, dan bersemangat untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Wa adami mufaraqatihim awil insyiqaqi anhum, dan tidak memisahkan diri dari barisan jamaah kaum muslimin di atas satu pemimpin tadi. Demikian pula dia tidak membuat perpecahan di dalamnya. Kama qala ta'ala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira." Ini ayat telah terulang-ulang. Larangan untuk menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan kaum mukminin setelah jelas baginya petunjuk. Kalau menyelisihi Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka terancam untuk disesatkan dengan kesesatan yang jauh dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadza syadza fin nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atas kalian untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, karena sungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala itu bersama al-jamaah. Siapa saja yang menyempalkan diri dari al-jamaah, maka sungguh dia telah menyempalkan dirinya menuju ke neraka. Dan al-jamaah yang hakiki adalah apa? Jamaah yang di atas kebenaran. Karena menyempalkan dari jamaah berarti menyempalkan dirinya dari al-haq. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqal jamaah shibran famata famitatuhu jahiliyah." Hadis dalam Sahih Bukhari. Siapa saja melihat dari amirnya sesuatu yang dia benci, maka bersabarlah. Sebab sungguhnya siapa saja yang memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja kemudian mati, maka matinya tersebut adalah seperti matinya orang jahiliyah. Fadalat hadhihi an-nususu ala wujubi luzumil jamaah wa adami munaza'atil amri ahlah. Nas-nas ini menunjukkan tentang wajibnya menetapi al-jamaah dan tidak mengupayakan untuk apa? Untuk merebut kekuasaan dari orang yang telah berkuasa. Ini pada asalnya. Kecuali apabila telah sampai pada taraf diperbolehkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ubadah bin Samit. Wal wa'id syadid liman yukhalifu dzalik, juga nas-nas ini menunjukkan padanya ancaman yang keras bagi siapa saja yang menyelisihinya. Id annal jama'ata rahmatun wal furqata adzabun. Sebab sesungguhnya al-jama' itu adalah rahmah dan perselisihan adalah azab. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah tetapkan kita semua di atas al-jamaah. Demikian pula kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita untuk bisa berjalan di atas
aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nasallallahu taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.